Trotters gimana? Masih suka main futsal ngeker? Kali ini saya akan membahas sebuah film dari negara gingseng, yaitu Korea Selatan, yang berceritakan tentang sebuah apartemen yang penuh dengan teror hantu-hantu gabut. Gimana ceritanya? Jika tontonnya Lira Kusia. Kisah akan berfokus pada seorang pembuat komik bernama Jung Jin-woo. Ini orangnya. Dia datang ke sebuah apartemen bernama Gwanglim Mansion agar bisa mendapatkan ide untuk penulisannya. Disinilah Ji-woo bertemu seorang pengurus mansion tersebut, yang dimana dia menceritakan awal mula gedung ini menjadi mistis. Semua berawal dari kejadian terbakarnya mansion ini, yang membuat semua orang dewasa lari tanpa memikirkan anak-anak yang ada di dalamnya. 소문을 들었습니다. 자기 먼저 살겠다고 애들을 버리고 다 도망을 갔어요. Dan salah satu orang yang diganggu saat di mansion ini adalah Lee Hyun, yang dimana dia tinggal di kamar 504. Dan saat ini menempati mansion tersebut, dia mendengar suara anak-anak di lantai bawah. Ketika di malam harinya mulai ada gangguan mistis. Ketika Lee masih mendengar suara anak-anak, namun yang lebih seramnya lagi adalah tiba-tiba telepon Lee berbunyi, yang ternyata itu adalah istrinya yang marah-marah karena Lee lebih memilih untuk menulis di luar rumah ketimbang di rumah sendiri bersama istri dan anaknya. Dan tentu saja ini jauh lebih seram ketimbang setan. Namun kehororan baru saja dimulai ketika Lee sedang menelepon, tiba-tiba laptopnya sudah terbuka dan menyala, yang dimana sebelumnya laptop itu masih tertutup. Di keesokan harinya, Lee datang ke apotek untuk membeli Panadol. Dan Lee dilayani oleh seorang penjaga bernama Sun Hwa. Dan tak lama dari itu datanglah seorang anak muda bernama Tae-hun yang mencari obat penghilang jamur. Namun karena tidak ada, dia langsung pergi begitu saja. Di saat kembali, Lee kembali ingin meneruskan pekerjaannya. Namun ketika ingin mengambil minum, tiba-tiba merasa ada anak kecil yang mengganggunya. Lee berusaha mengecek ke lantai bawah, dan benar saja terdapat sendal anak-anak yang sudah tersusun rapi di salah satu ruangan. Dan ketika Lee membuka lemari yang ada di sana, terdapat sendal anak kecil yang dia temukan di kamarnya. Merasa yakin anak itu yang telah mengisenginya, Lee pun berusaha menghukum mereka dengan memasukkan semua sendal yang ada di sana ke dalam karung, lalu membuangnya ke tempat sampah. Namun ketika malam hari di mana Lee sedang bermimpi basah, Lee dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Namun ketika dicek, tidak ada satu orang pun di sana. Tapi betapa kagetnya Lee ketika melihat tumpukan sepatu yang telah dibuangnya telah berada tepat di belakangnya. Di saat itu pula, Lee melihat kembali anak yang berlari lebih cepat daripada copet. Dan di saat itu juga, pintu kembali ada yang mengetok. Namun ketika dilihat, ada 3 orang anak yang membelakangi pintu. Dan tiba-tiba kembali lagi pada Ji-woo. Kali ini pengurus mansion itu menceritakan tentang wanita yang pernah menginap di sini juga, tepatnya di lantai 9, yang ternyata perempuan itu adalah Sun Hwa, seorang apoteker. Di pagi hari yang cerah itu, Sun Hwa mendengar berita di radio, di mana ada seorang pria yang tega membunuh anak dan istrinya sendiri dengan motif yang belum diketahui. Sesampainya di tempat kerja, Sun Hwa bertemu dengan Lee dan Tae, yang rupanya tanpa mereka sadari, Lee dan Sun Hwa adalah tetangga, namun berbeda lantai. Tak lama dari mereka berdua pergi, Sun Hwa dihampiri temannya yang menanyakan tentang hubungan Sun Hwa dengan seorang lelaki orang. Dan dengan bangganya, Sun Hwa mengatakan masih. Dan sebagai sahabat yang baik, dia menyarankan jangan suka merebut suami orang. Kan masih banyak pria lain di luar sana yang masih jomblo seperti kalian. Tak lama dari itu, pacarnya menelepon Sun Hwa. Dan dia mengatakan akan datang untuk menginap di rumahnya. Namun yang lebih membuat Sun Hwa kaget adalah
sahabatnya ternyata baru saja datang dan dia meminta maaf karena terlambat. Singkatnya, pada saat malam hari, Sunhwa sedang menunggu pacarnya datang. Dan tak lama pacarnya datang dengan kondisi yang basah kuyup. Dan saat itu juga pacarnya mengatakan bahwa istri yang dia nikahi di KUA sudah mengetahui tentang skandal mereka. Namun dengan bangga dan senangnya, Sunhwa malah mengatakan, "Bagus, ceraikan saja istrimu itu, Aa Kanda." Namun tanpa merespon, sang pacar lebih memilih untuk tinggal sementara waktu di tempat Sunhwa. Pada saat mereka sedang tidur di kamar tanpa perasaan keeng digerebek warga, Sunhwa terbangun akibat ada suara orang mandi di kamar mandi. Namun ketika dicek, ya, tentu saja tidak ada orang di sana. Di pagi harinya, tepat ketika Sunhwa sedang bekerja, datanglah dua detektif yang mencari tentang keberadaan pacar Sunhwa. Yang usut punya usut, dia adalah orang yang diberitakan kemarin, orang yang telah membunuh anak dan istrinya sendiri. Namun ketika pulang, bukannya menyerahkan pacarnya ke polisi atau setidaknya menasehatinya, Sunhwa berniat mengajak pacarnya untuk pergi karena tahu sedang dicari polisi. Namun terlihat sang pacar sedang mandi wajib sambil jojogetan terpararugu. Ketika itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Sempat saya berpikir itu adalah polisi, namun ketika dicek itu adalah pacarnya Sunhwa. Setelah yakin bahwa dia adalah pacar sesungguhnya, Sunhwa pun mempersilahkannya masuk. Namun ketika sang pacar ingin mengecek kamar mandi, tiba-tiba 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하지 말랬는데. Belum sempat tahu apa yang terjadi dengan Sunhwa selanjutnya, scene sudah berganti pada Jiwo yang berkunjung ke rumah agen apartemen itu. Namun ketika dicari, sang agen sedang nyumput di bawah kolong meja. Jiwo pun bertanya mengapa dia harus nyumput di bawah kolong meja. Dan dia pun akhirnya menceritakannya bahwa sebenarnya dia juga pernah ada di apartemen itu. Bahkan dia sempat tinggal di sana, tepatnya di kamar 708. Dan terlihat dia sedang menunjukkan kamar penghuni baru, yakni itu adalah Lee. Setelah itu, dia pulang ke kamarnya untuk makan sambil menceritakan semua yang terjadi di hari ini. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Lee adalah seorang pengidap agalmatofilia, yang dimana orang yang mengidap kelainan itu lebih tertarik terhadap boneka manusia ketimbang manusia sungguhan. Di saat itu pula sang agen memberikan kalung sebagai bentuk hadiah ke pacarnya. Namun di saat itu pula terlihat kepala boneka itu menoleh ke atas dikarenakan sudah rusak. Keesokan harinya sang agen diceritakan oleh temannya bahwa sebenarnya apartemen tempat dia tinggal, yakni Guangli Mansion, dulunya adalah tempat peribadatan salah satu sekte sesat. Namun sang pemimpin kabarnya telah meninggal bunuh diri di sana. Dan itulah sebabnya mengapa apartemen itu angker. Sesampainya di rumah, sang agen bersama pacarnya terlihat sedang makan malam romantis. Namun di saat itu pula, sang agen mendengar suara keran air yang menyala sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, di saat dia melihat ke arah pacarnya, boneka itu juga ikut menengok ke arah wastafel. Tak mau dianggap penakut oleh sang pacar, sang agen pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba kembali lagi ke waktu sebenarnya di film ini, akhirnya Jiwo paham mengapa sang agen nyumput di bawah meja. Namun yang mengejutkan adalah tangan sang agen sudah dipotong dan dia mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara agar kutukan itu bisa hilang darinya. Jiwo yang merasa masih kurang panjang untuk ceritanya itu pun kembali lagi datang ke mansion tersebut. Dia meminta pengurus mansion itu menceritakan lagi tentang kehororan di sana dan akan dibayar oleh Jiwo. 필요한 건 다 드릴게요.
Cerita itu ternyata tentang pengalaman Tae-hun, orang yang bertemu Lee dan Sunhwa di apotek, yang dimana rupanya dia adalah lulusan luar negeri yang baru saja kembali ke negaranya. Dan karena masih bingung mau ngapain, dia memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen temannya, yakni di Gwanglim Mansion, tepatnya di kamar 604. Terlihat temannya Tae-hun yang bernama Jae-suk adalah orang yang jorok, bahkan sangat amat jorok. Dan itu dibuktikan dengan kondisi apartemen temannya yang dipenuhi dengan jamur yang menandakan kamar itu lembab. Dan itu semakin diperkuat dengan muka Jae-suk yang penuh dengan bintik-bintik semacam jerawat. Namun tak hanya sampai di situ, keanehan mulai dirasakan oleh Tae tatkala dia melihat Jae-suk memakan makanan yang sudah busuk dan tentu saja sudah tidak layak makan. Tetapi Jae-suk dengan sangat amat lahap memakannya. Keesokan paginya, Tae-hun melihat Jae-suk yang sedang beberes rumah dan mengatakan dia akan bekerja dan pulang larut malam. Setelah kepergian Jae, Tae pun ingin memakan sereal seperti bule-bule. Namun ketika dia menuangkan susu ke mangkuk, betapa terkejutnya dia ketika melihat susu yang seharusnya warna putih, ini sudah berubah menjadi warna hijau dikarenakan sudah saking busuknya. Namun Tae semakin dibuat kesal tatkala dia mengecek kulkas. Ternyata semua makanan di kulkas juga sudah busuk. Sudah muak dengan semua hal-hal menjijikan itu, Tae pun berniat membersihkan kamar Jae. Dimulai dari membeli obat jamur di apotek yang sama dengan Lee dan Sunhwa. Dan ketika sudah sampai rumah, Tae mulai membersihkan jamur yang ada di rumah temannya. Sempat melihat jamur yang berbentuk manusia, namun tanpa menghiraukannya, Tae tetap membersihkan tempat itu. Namun betapa kagetnya Tae ketika dia masuk ke kamar Jae-suk. Dia melihat kamar Jae-suk sudah dipenuhi oleh jamur. Namun tetap dia dengan sabar dan tabah membersihkan kamar itu. Namun ketika Jae pulang, bukannya berterima kasih kepada Tae-sun malah mendapatkan omelan dari Jae-suk yang sudah lelah letih lesu membersihkan kamarnya. Namun keanehan tak sampai di situ tatkala Tae-sun melihat ke arah Jae-suk dan tiba-tiba sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa kejadian-kejadian aneh itu terjadi hampir bersamaan dengan penghuni lainnya. Kembali lagi pada Jiwo, dia menanyakan mengapa semua ini bisa terjadi dan kemana mereka semua sekarang. Namun pengurus mansion itu malah memberikan kunci bernomor 1504 dan dia mengatakan kalau mau tahu cerita selengkapnya, datang saja ke kamar itu. Nanti kamu pasti akan mengerti. Scene pun berganti kepada pacar Jiwo yang sedang mencari tahu apa sebenarnya yang sedang ingin ditulis sang pacar. Yang akhirnya dia tahu bahwa pacarnya sedang mencari tahu tentang Gwanglim Mansion. Kembali lagi pada Jiwo yang sudah sampai di kamar tersebut. Terlihat kamar itu dipenuhi dengan mantra-mantra aneh. Dan Jiwo juga melihat ada sebuah tape recorder yang ada di lantai. Namun ketika di setel, terdengar suara abah penjaga. Yang usut punya usut, dia menceritakan bahwa beberapa tahun lalu dia bersama adiknya datang ke mansion ini karena mendengar kabar bahwa di salah satu ruangan ada uang yang begitu banyak dan mereka berdua berniat untuk mencurinya agar bisa bayar pengobatan ibunya tanpa BPJS. Di saat sudah sampai di kamar 1504, yakni kamar yang sekarang ada Jiwo, mereka melihat mayat seseorang yang diyakini sebagai pemimpin sekte. Namun sang adik yang memang sebenarnya penakut melihat ada lemari di sana. Dan tiba-tiba si abah yang memang tidak percaya dengan hal-hal mistis pun tidak memperdulikan hal itu dan lebih memilih mengambil kunci lemari yang berada tepat di mulut pemimpin itu karena dia yakin bahwa lemari itulah tempat di mana uang banyak berada. Dan benar saja, ketika dibuka, lemari itu berisikan uang yang sangat amat banyak. Namun yang mengagetkan adalah sang adik mendengar ada suara rantai yang diikat di kaki jasad pemimpin sekte itu. Namun ketika dicek, ya, entah kemana sang kakak karena hanya ada tas dan tumpukan uang yang tergeletak begitu saja. Dan karena takut, sang adik pun lari dari sana tapi tidak lupa membawa tas berisikan uang itu. Seakan-akan tidak akan membiarkan sang adik lolos, tiba-tiba si abah datang dengan santainya.
dan mengatakan, "Mengapa kamu lari meninggalkanku?" Namun ketika ingin jalan, tiba-tiba kembali lagi pada Jiwo. Setelah dia mendengarkan tape recorder itu, tiba-tiba karena panik dan takut, Jiwo tanpa sadar masuk ke lemari itu dan terkunci di sana. Tak lama dari itu, Abah datang sambil tersenyum dan mengatakan bahwa senang bertemu dengan Jiwo karena si Abah bisa punya teman ngobrol. Namun yang anehnya adalah ketika si Abah ingin pergi keluar, dia dengan canggih berubah bentuk menjadi Jiwo. Saat Jiwo palsu keluar, dia bertemu dengan pacar Jiwo. Namun karena sang pacar menganggap ada keanehan dari Jiwo, dia menatapnya dengan tatapan curiga. Namun Demit itu hanya membalas dengan senyuman yang tidak menyeramkan. Tamat ending yang sangat menjiwokan. Entah bagaimana nasib dari pacar Jiwo yang imut itu, tapi yang pasti Jiwo asli akan sangat tersiksa harus terkurung di lemari itu karena dia tidak akan bisa ke kamar mandi lagi. Namun yang jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah ngontrak di tempat bekas peribadatan sekte sesat. Udah, itu aja.